Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Saya bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Paskah bagi Tuhan. Paskah bagi Tuhan. Hari ini bersama dengan seluruh umat percaya, orang Kristen di muka bumi ini, kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Kita akan bahas. Paskah bagi umat perjanjian baru itu merayakan kebangkitan Kristus. Yesus mati, 3 hari kemudian bangkit, itulah sebabnya kita merayakannya. Saudara yang belum mensubscribe channel saya, langsung saja subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi, supaya setiap kali saya membuat video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Terima kasih kepada saudara yang setia, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kalau diberkati, jangan lupa kasih komen, like, kemudian share, bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, supaya mereka pun diberkati Tuhan. Paskah bagi Tuhan, Keluaran 12 ayat 11. For your information, kata Paskah itu menurut law of the first mention in the Bible, itu ada di Keluaran pasal 12 ini. Itu kata Paskah. Keluaran 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku, ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang. Jadi bukan hanya anak manusia, tapi anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ini jelas firman Tuhan tegas. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14 terakhir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Saudara tahu cerita bangsa Israel keluar dari Mesir, itu setelah melalui berbagai macam tulah. Ada 10 tulah, dan ini tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Anak sulung, baik manusia maupun binatang. Tetapi bagi umat Israel, tidak akan terjadi kematian anak sulung jika rumah mereka itu diolesi darah domba. Sehingga ketika Tuhan menjalani rumah-rumah yang ada darah domba, dia melewati. Kata melewati itu Paskah, Pesah, itu bahasa Ibraninya Paskah. Artinya Passover, melewati. Sehingga terjadi keselamatan di rumah di mana ada darah. Dan itu sebagai lambang, sebagai tanda, sebagai simbol Tuhan itu melewati atau menyelamatkan mereka. Sedangkan rumah yang tidak ada darah di atas ambang pintu rumah mereka, itu akan terjadi kematian. Nah, jadi saudara sekalian, itulah Paskah. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Nah, coba kita lanjutkan ayat 26 dari pasal yang sama, Keluaran 12. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, sehingga ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi saudara sekalian, Paskah itu punya sejarah yang sangat penting buat bangsa Israel, di mana mereka bisa keluar dari Mesir setelah tulah ke-10 dengan terjadinya kematian anak sulung, baik anak sulung manusia termasuk anak sulung Raja Fir'aun, sampai terjadi duka yang begitu mendalam sehingga mereka mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sejak itu Paskah diadakan. Paskah diadakan itu untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan dirayakan selama 7 hari. 7 hari. Jadi Paskah kemudian dilanjutkan dengan pesta roti tidak beragi. Mereka harus makan roti yang tidak ada raginya, yang melambangkan bahwa mereka tidak sempat lagi membuat roti yang ada raginya karena mereka buru-buru. Ya. Nah, saudara sekalian, bagi kita umat perjanjian baru, Paskah yang terjadi
yang tadi saya sampaikan, cerita itu merupakan bayangan, merupakan tipologi nanti kedatangan Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia. Di Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu dengan jelas Paulus mengatakan, mengkaitkan Paskah, perayaan Paskah bangsa Israel dengan Paskah umat perjanjian baru. Ayat 16 Kolose 2, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, ayat 17 perhatikan, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus itu adalah anak domba Allah, anak domba Paskah yang sesungguhnya. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, di Yohanes 1 ayat 29 dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu anak domba yang disembelih untuk menyelamatkan umat manusia. Darahnya itu menyelamatkan. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah. Dan ternyata Paskah itu dirayakan terus-menerus selama-lamanya, turun-temurun. Sesungguhnya umat Kristen itu merayakan Paskah itu setiap kali. Ya. Ibadah orang Kristen itu hari Minggu. Itu menunjukkan bahwa kita merayakan kematian Kristus kemudian kebangkitannya dengan perjamuan kudus, di mana roti itu merupakan tubuh Kristus yang dipecahkan di kayu salib. Kemudian darahnya dicurahkan, itu anggur melambangkan darahnya. Ketika kita makan roti dan minum darahnya itu, kita diselamatkan. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah makna Paskah. Jadi apa yang terjadi Israel, bangsa Israel puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, itu merupakan bayangan, merupakan potret. Karena sesungguhnya anak domba yang sejati adalah Yesus Kristus. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 1-4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi, pada waktu itu, setelah itu, bangsa Israel setiap kali mengorbankan domba sebagai korban penghapus dosa. Ayat 2, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Makanya ayat 3 dikatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Itu hanya voucher, bayangan. Karena yang sesungguhnya yang bisa menghapus dosa manusia itu adalah darah Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Kalau Yesus tidak datang ke muka bumi ini, maka semua manusia, baik sejak Adam sampai nanti manusia yang akan datang, itu tidak akan selamat. Dia akan mengalami maut, akan masuk neraka. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang, mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itulah Paskah. Makanya kalau kita bisa merayakan, bisa memahami makna sejati dari Paskah, kita menghargai pengorbanan Kristus dengan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup yang seperti yang Tuhan kehendaki, hidup seperti apa? Tentunya seperti Yesus, anak domba Paskah itu. Itulah Paskah bagi Tuhan. Bagi kita yang percaya, kita harus hidup seperti Yesus. Hidup. Karena hanya orang yang hidupnya seperti Yesus yang akan masuk dalam kerajaan sorga, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Karena bukan orang yang bersuruh Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa itu kehendak Bapa di sorga? Yohanes 6 ayat 29. Inilah kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan, yang mengutus aku. Apa tuh? Percaya kepada dia yang diutus oleh Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, kita diselamatkan. Percaya bukan hanya sekedar di pikiran, di mulut, tetapi di tindakan. Bukti kita percaya, hidup kita berubah dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, di mana manusia punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Tetapi ketika kita percaya Yesus, hidup kita diubahkan. Kita punya potensi bisa hidup seperti Kristus hidup, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara sekalian, kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menempuh perjalanan menuju ke Kanaan, kita yang sudah diselamatkan menempuh perubahan menuju Kanaan yang baru, yaitu Yerusalem baru, di langit baru dan bumi yang baru. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.